Selah, damai di tengah badai. Di sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang langkah-langkah praktis bagaimana melakukan selah. Langkah-langkah praktis untuk meneduhkan hati, menengadahkan jiwa, dan mendengar suara Tuhan sehingga kita dapat mengenal siapa Allah kita dan kita dapat mengalami damai di tengah badai serta mendapatkan pengharapan di tengah topan kehidupan. Melalui topik khotbah minggu ini, Be Still atau diamlah, ada dua alasan mengapa Tuhan menyuruh kita untuk bersikap diam di tengah badai. Yang pertama, diam merupakan ungkapan dari iman kita kepada Allah, dan yang kedua, diam merupakan syarat untuk mendengar suara Allah. Selamat pagi dan salam sejahtera keluarga MDC. Jumpa kembali dengan saya Lucy dalam MDC News pagi ini. Setiap minggu kedua, Dewan Pengurus Jemaat atau DPJ bersama Gembala Direktorat melaksanakan rapat evaluasi program. Untuk itu, selesai ibadah kedua pagi ini diharapkan semua Gembala Direktorat bersama DPJ dapat mengikuti rapat dimaksud. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergabung dalam tim ibadah online, kameramen, editing, state manager, lighting, soundman, dan juga multimedia, diharapkan menunggu untuk rapat bersama tim Gembala di ruang serbaguna selesai ibadah kedua hari ini. Di masa pandemik yang kita tidak tahu kapan berakhir, kita harus tetap memperkokoh dasar iman kita. Bulan depan, Direktorat Pemuridan akan melaksanakan Bible Study secara online. Kepada jemaat yang belum mengikuti pemuridan kelas dasar kekristenan atau DK dan kelas hidup berjemaat atau HB, dipersilahkan mendaftar ke bagian pemuridan Saudari Ayu Rohi atau menghubungi nomor hotline gereja. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, pergumulan, konseling, dan lain-lain, silakan menghubungi nomor hotline gereja. Diingatkan kembali kepada jemaat yang berusia di atas 60 tahun, anak-anak, ibu hamil, dan Anda yang sedang sakit dimohon dengan sangat pengertiannya untuk menaati peraturan atau protokol kesehatan. Sekali lagi, dimohon dengan sangat pengertiannya untuk tidak mengikuti ibadah onsite atau ibadah di gedung gereja. Anda dipersilakan untuk beribadah secara online atau ibadah dengan menggunakan liturgi yang disiapkan gereja. Tujuannya adalah supaya kita tidak membuat klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Karena penyebaran virus mungkin bukan dari Anda, tetapi dari orang-orang di sekitar Anda tanpa Anda menyadarinya. Bagi Anda yang beribadah onsite atau ibadah di gedung Graha MDC, silakan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Setelah ibadah pertama, jemaat diharapkan langsung keluar ruangan karena ruang akan disteril kembali untuk ibadah kedua. Mari kita tetap mengikuti aturan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Apabila kita tahu bagaimana berdiam diri di hadapan Allah, maka kita akan mengenal siapa Allah kita sesungguhnya, sehingga sebagai akibat sebesar apapun badai yang sedang kita hadapi, kita tidak akan takut. Sekian MDC News pagi ini, terima kasih telah beribadah bersama kami keluarga MDC Kupang. Saya Lucy mohon pamit, sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari pagi ini saya ajak kita semua, mari kita sorakan puji-pujian bagi Tuhan. Dialah sumber kekuatan. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati,
maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi,
9 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 September 2011, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu Presiden Barack Obama menghadiri upacara yang diselenggarakan di Ground Zero di kota New York. Grand Zero, tempat di mana pernah berdiri gedung kembar World Trade Center atau WTC yang legendaris. Upacara itu adalah untuk mengenang 10 tahun peristiwa tragedi 9/11. Tragedi yang memakan korban hampir 3.000 jiwa. Sesudah waktu hening atau moment of silence, Presiden Obama berdiri dan membacakan ayat Alkitab dari Mazmur 46 secara lengkap. Terlepas dari masalah politik dan motivasi apapun yang menjadi latar belakang dari tragedi 9/11, peristiwa yang telah mengubah wajah dunia ini, dalam hemat saya, pemilihan Mazmur 46 untuk dibacakan pada hari itu adalah sangat tepat. Mengapa tepat? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mengajak Anda untuk menyaksikan terlebih dahulu pembacaan Mazmur 46 oleh Presiden Barack Obama. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. There is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Seperti yang saya katakan tadi, Mazmur 46 ini tepat untuk dibacakan ketika orang mengenang suatu tragedi dan di saat orang mengalami masa yang tidak mudah. Sebab Mazmur ini digubah dengan latar belakang masa sukar dan yang sedang melanda umat manusia. Masa sukar yang digambarkan seperti badai yang menggoncangkan bumi dan yang membuat lautan bergelora. Itu sebabnya Mazmur ini sangat tepat untuk memperoleh perhatian kita di saat kita sedang memasuki suatu tatanan kehidupan yang baru, di mana kita memerlukan adaptasi kebiasaan baru atau yang lazim disebut sebagai a new normal. Di tengah suasana yang kelam tersebut, ada satu hal yang perlu kita catat, yaitu bahwa Mazmur 46 disertai dengan notasi musik yang di dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata selah atau selah dalam bahasa Inggris. Hal tersebut ditaruh di akhir dari ayat 4, ayat 8, dan ayat 12. Arti yang sederhana dari kata selah adalah berhenti sejenak, atau dalam notasi musik biasa disebut sebagai pause. Pause, berhenti sejenak, yaitu agar memberi kepada kita kesempatan untuk merenungkan apa yang baru saja dinyanyikan. Apabila hal ini kita terapkan di tengah riuh rendahnya suara yang simpang siur oleh karena wabah yang sedang terjadi saat ini, baik suara di dalam hati dan pikiran
maupun suara yang berada dari luar diri kita. Maka kata Selah artinya adalah bahwa semua suara itu haruslah mereda. Suara simpang siur seperti resesi ekonomi yang sedang mengancam dunia. Suara simpang siur seperti krisis sosial dan politik yang sedang mengancam banyak negara. Suara simpang siur karena ketidakberdayaan orang dalam menghadapi semua krisis tersebut akan meredah dan digantikan dengan keteduhan. Meredah dan digantikan dengan damai sejahtera yang bersumber dari Allah sendiri. Bukankah hal ini yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita di masa sekarang? Selah, hening, teduh, damai di tengah badai. Selah, istirahat sejenak agar kita memiliki kekuatan baru untuk meneruskan perjalanan kita. Selah inilah yang dapat kita lihat dalam peristiwa penyunatan yang dilakukan atas seluruh bangsa Israel di Gilgal. Sebagaimana yang dicatat dalam Yosua pasal 5. Penyunatan dan istirahat yang dilakukan oleh seluruh umat Allah segera sesudah mereka menyeberangi sungai Yordan. Istirahat sebelum mereka maju menyerbu kota Yeriko dan berjuang untuk menaklukkan seluruh wilayah Kanaan. Paus, rehat sejenak saat mereka akan memasuki tatanan kehidupan yang baru. Selah, paus, keteduhan yang kita perlukan di dalam era new normal yang kita sedang jalani ini. Ya, sebagaimana yang nanti kita baca dalam Mazmur 46, Tuhan menjanjikan damai bagi kehidupan kita. Selah, keteduhan di tengah badai. Apa yang harus menjadi sikap dalam hati kita agar janji Tuhan ini dapat kita alami dalam kehidupan kita? Untuk itu, saya mengajak Anda membaca Mazmur pasal 46. Ayat 1 sampai 4 dan ayat 11 dan 12. Di dalam ayat 2 sampai ayat 4 digambarkan arti dari keteduhan dan damai di tengah badai. Di dalam ayat 11 dan 12 dijelaskan apakah yang harus menjadi sikap hati kita bila kita ingin mengalami damai yang dijanjikan di dalam ayat 2 dan 4. Mazmur 46 ayat 1 dan 4. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun riuh dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Ayat 11 dan 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Di dalam ayat 11 ini dijelaskan tentang apa yang kita perlukan agar kita mengalami damai, atau yang diistilahkan dalam ayat 3 sebagai kita tidak akan takut walaupun keadaan di sekitar kita sedang bergoncang dan bergelora. Kalimat kunci di sini terdapat dalam ayat 11, yaitu diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kalimat kunci ini akan kita pelajari di sepanjang bulan ini agar semua yang dijanjikan di dalam ayat 2 dan ayat 4, yaitu selah, keteduhan di tengah keriuhan, damai di tengah badai, akan kita alami dalam kehidupan kita. Dimulai dari perintah Tuhan, yaitu diamlah, yang akan kita pelajari pada hari ini, dan kita lanjutkan dengan perintah ketahuilah bahwa akulah Allah, yang akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya di sepanjang bulan ini.
Pertanyaannya, mengapa Tuhan menyuruh umatnya untuk bersikap diam di tengah badai? Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama yaitu karena diam merupakan ungkapan dari iman kita kepada Allah. Sebab kata diam atau be still di dalam bahasa Inggris atau rapa di dalam bahasa Ibrani di dalam ayat 11 artinya antara lain be quiet atau berdiam diri dan to let go atau menyerah. Hanya apabila kita mempercayai sikap Allah yang sebenarnya, barulah kita akan dapat berdiam diri dan menyerah di hadapannya. Itulah sikap percaya atau iman yang tidak terlepas dari pengenalan akan siapa Allah yang sesungguhnya dan siapa diri kita yang sebenarnya. Seringkali orang tidak mengenal keterbatasan dirinya dan di saat yang sama ia tidak mempercayai ketidakterbatasan Allah. Sebagai akibat, bukannya yang bersangkutan berdiam di hadapan Allah, namun justru banyak menceramahi Allah melalui doa yang diucapkan. Di dalam doa kita banyak menceramahi Tuhan tentang apa yang menjadi persoalan diri kita dan apa yang harus Allah lakukan untuk membereskannya. Sehingga seakan-akan Allah tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Yang benar, Dia adalah pribadi yang Maha tahu. Dia tahu apa yang menjadi persoalan kita. Dan Dia juga tahu apa yang harus dikerjakannya untuk membereskan persoalan kita. Jadi sebaliknya dari banyak menceramahi Tuhan dengan anggapan bahwa kita lebih tahu daripada Dia, yang perlu kita lakukan adalah seperti yang Tuhan katakan di dalam Mazmur 46 ayat 11, yaitu diam. Diam bukan berarti bersikap tidak peduli. Diam bukan dalam arti bersikap pasif. Namun diam dalam arti bersikap menyerah karena percaya kepada Tuhan. Alasan yang kedua, diam merupakan syarat untuk dapat mendengar suara Allah. Tanpa kita berdiam diri atau be quiet di hadapan Allah, maka kita tidak akan dapat mendengar suaranya dengan jelas. Sama seperti kalau sementara saya berbicara sekarang ini dan di saat yang sama Anda berada di lingkungan yang ribut dengan volume suara yang sangat keras. Tentu akan sukar bagi Anda untuk mendengar apa yang saya katakan dengan jelas. Suara bising di lingkungan Anda tersebut akan mengalihkan perhatian Anda dari suara saya. Suara bising yang merupakan pengganggu yang mengalihkan perhatian. Di dalam mendengar tuntunan Tuhan yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita, suara bising tersebut acap kali bukan berasal dari luar diri kita. Sebaliknya berasal dari pikiran kita sendiri. Suara yang bersumber dari rasa gelisah di hati kita. Suara yang berbincang di dalam pikiran kita karena memperdebatkan apakah Allah dapat kita percayai atau tidak. Dan masih banyak suara yang lain yang berkecamuk di dalam benak kita. Semua suara itu membuat kita sukar untuk mengenali suara Allah. Sehingga kita tidak dapat mengenal dengan benar isi hati Tuhan. Rencana dan pikirannya. Serta tindakan-tindakannya yang sesungguhnya ada di depan mata kita. Oleh karena itu, di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 tadi, Tuhan melalui sang pemazmur berkata demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tanpa kita tahu bagaimana untuk berdiam diri, maka kita tidak akan dapat mengenal suaranya yang Ia tunjukkan melalui karyanya di antara bangsa-bangsa. Suara dalam karyanya, suara dalam tindakannya yang mengakibatkan Ia ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sebaliknya apabila kita tahu berdiam diri di hadapan Allah, maka kita akan mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Sehingga sebagai akibat sebesar apapun badai yang sedang kita hadapi, maka kita akan dapat berkata bersama dengan pemazmur seperti yang ia ucapkan di dalam ayat 3 dan 4, yaitu
Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di laut, sekalipun ribut dan berubui airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kita tidak akan merasa takut karena kita tahu siapa Allah kita yang sesungguhnya. Yaitu seperti yang dikatakan oleh pemazmur di dalam ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tidaklah mengherankan apabila seperti yang dicantumkan dalam ayat 1 dari Mazmur ini. Mazmur 46 digubah untuk dinyatakan sebagai lagu Alamot. Kata Alamot ini di dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Alma, yang artinya adalah pemudi. Dengan kata lain, Alamot adalah notasi musik untuk lagu yang dinyanyikan dengan suara sopran, yaitu nada yang tinggi, sebagaimana layaknya suara seorang pemudi. Menarik sekali, dari antara 150 mazmur di dalam kitab Mazmur, satu-satunya mazmur yang diberikan catatan untuk dinyanyikan dengan lagu Alamot. Hal ini menunjukkan bahwa mazmur ini memiliki posisi yang sangat istimewa ketika suasana sedang kelam kabut, ketika berita simpang siur sedang merebak kemana-mana, ketika hati orang sedang dalam keadaan galau. Melalui mazmur ini, orang diajak untuk memberikan perhatian yang khusus terhadap isi pesan yang hendak disampaikannya. Sekarang, bagaimana kita dapat berdiam diri di hadapan Allah? Sedangkan kita terbiasa hidup di dalam lingkungan yang riuh rendah dan penuh dengan suara. Sehingga akibatnya situasi yang hening akan membuat kita merasa gelisah. Tidaklah mengherankan apabila banyak rumah tangga yang menghidupkan pesawat televisi tanpa ada orang yang menontonnya. Mengapa pesawat televisi itu dihidupkan walaupun tidak ditonton? Sebab kalau pesawat televisi itu dimatikan, orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut akan merasa sesuatu yang kurang. Mereka harus mendengar suara atau to hear a sound, tanpa merasa perlu untuk mendengarkan atau to listen tentang apa yang sesungguhnya menjadi isi dari suara yang mereka dengar. Oleh sebab itu pula dalam ibadah banyak orang yang tidak tahan untuk berada dalam keheningan lebih dari 1 menit saja. Doa dalam keheningan harus diberi latar belakang musik yang lembut karena mereka tidak tahan dengan kesunyian. Keheningan membuat pikiran orang mudah mengembara kemana-mana. Baru saja yang bersangkutan meneduhkan hati, 1 menit, pikiran yang bersangkutan langsung berkelana kemana-mana. Dengan kata lain, kita tidak mudah untuk berdiam diri atau to be silent. Seperti yang Tuhan suruh kita untuk lakukan. Yang dicatat di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 ini. Itu sebabnya kita lebih suka mengisi waktu doa kita dengan banyak menceramai Tuhan. Dan sukar bagi kita untuk mendengarkan suaranya. Sehingga dengan demikian doa menjadi komunikasi yang bersifat satu arah. Yaitu dari diri kita kepada Allah. Padahal sebenarnya lebih daripada sekedar berkata-kata kepada Tuhan. Adalah tidak kalah pentingnya untuk mendengar ia berkata-kata kepada kita. Ia berkata-kata kepada kita melalui tuntunan rohnya. Maupun melalui karyanya di dunia yang ada di hadapan kita. Bukankah relasi merupakan komunikasi yang bersifat 2 arah. Dan bukan sekedar 1 arah. Coba bayangkan kalau suami istri di dalam berkomunikasi hanya bersifat 1 arah. Entah si suami yang terus berbicara dan tidak mau mendengar sang istri berbicara. Atau sebaliknya. Apa jadinya dengan rumah tangga yang seperti ini? Di sepanjang bulan ini, tim gembala akan mengajak Anda untuk belajar tentang langkah-langkah praktis tentang bagaimana melakukan selah ini. Langkah-langkah praktis untuk meneduhkan hati
menenangkan jiwa, dan mendengar suara Tuhan. Sehingga kita dapat mengenal siapa Allah kita yang sesungguhnya. Seperti yang ia katakan dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 tadi. Sehingga dengan demikian kita dapat melewati masa yang tidak mudah ini. Dengan kekuatan dan damai yang dari Allah sendiri. Siapkan hati saudara. Buka hati lebar-lebar. Sehingga ketika saudara mendengar firman Tuhan sepanjang bulan ini. Dimanapun saudara berada, akan merasakan kehadiran Tuhan. Kehadirannya yang sangat kita perlukan. Sebab seperti yang dicatat dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sesungguhnya telah tersedia perlindungan yang teguh. Telah tersedia kekuatan yang tidak pernah menjadi pudar. Karena dialah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami selah. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami keteduhan di tengah kesimpang siuran. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami damai di tengah badai. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kami tidak takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun kami berada di tengah-tengah badai kehidupan. Kami akan selalu mengalami damai dan sejahtera. Mendapatkan pengharapan baru di tengah lautan kehidupan yang bergelora ini. Karena dalam tinggal tenang, dalam tinggal diam, terletak kekuatan kami. Kami boleh mengenal Allah yang berkuasa, Allah yang kuasanya, kasihnya, dan kesetiaannya tak berubah. Yang melengkapi diri kami sepanjang memasuki suatu keadaan yang sulit. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Sekarang kami mengerti ya Tuhan, mengapa Engkau menyuruh kami untuk tetap tenang dalam segala situasi. Apapun badai kami tetap tenang, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang menyertai dan memimpin kami, memberi damai di tengah badai dan memberikan pengharapan baru di dalam setiap badai topan kehidupan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita kembali dalam dunia kerja, dalam segala kehidupan kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, rahmat yang berlimpah-limpah yang telah disediakan bagi kita dalam Yesus Kristus, serta penyertaan, perlindungan, dan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus tetap tinggal menyertai saudara dari sekarang hingga Maranatha. Berkat ini terima dan berpulang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah selesai.